Ini melaksanakan tugasnya untuk mengumpulkan informasi. Ada anggota DPR yang dihubungi oleh Pak Sambo dalam kasus ini. Pak Sambo itu membuat prakondisi agar orang percaya bahwa di situ terjadi tembak-menembak dan yang menembak itu, yang membunuh itu Baradae. Ada satu kata tapi saya tidak, kalau kata itu saya sebut, ini bisa diduga siapa. Saya tidak mau katakan itu kata itu ya, nanti itu pun tertutup saja. Jadi kalau mau didalami, saya berharap ini informasinya di sini saja ya. Tapi kalau didalami tertutup, saya minta tertutup tentang identitas dan hal-hal lain. Karena kan di atas itu ada beberapa nama yang kemudian ada yang sudah pensiun, ada yang kemudian sekarang masih aktif dan masih pegang posisi strategis. Nah, kalau kemudian saya kira pimpinan Polri dan tim itu sudah tahu itu orang-orangnya. Hanya memang masalahnya dua. Pertama, apakah memang mau hanya berhenti di kasus Brigadir J atau ingin membuka semua. Kalau membuka semua, ya saya bilang jangan berhenti cuma di Pak Sambo. Sekian banyak orang yang terlibat dalam kasus Pak Sambo, ini ada apa sampai institusi terlibat sebanyak ini? Ada kesan bahwa ini ada geng-gengan di tubuh Polri. Ada kesan bahwa ini suatu kebiasaan yang sudah terjadi untuk saling menutup kasus per kasus. Terlacak jejak digital anggota DPR Republik Indonesia pembela Ferdy Sambo, Ketua IPW kasih bocoran soal sosoknya. Terlacak jejak digital anggota DPR Republik Indonesia yang sempat jadi pembela Ferdy Sambo di kasus pembunuhan Brigadir J. Hal itu diungkap oleh Ketua Sugeng Teguh Santoso di depan anggota Mahkamah Kehormatan Dewan DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis. Sugeng kemudian memberikan bocoran soal sosok wakil rakyat yang sempat membela Ferdy Sambo itu. Kata Sugeng, ada dua anggota DPR Republik Indonesia yang sempat membela Ferdy Sambo. Dia berasumsi demikian karena kedua anggota DPR itu sempat menghubunginya lewat pesan WhatsApp dan telepon seluler. Sugeng mengatakan anggota DPR tersebut menghubunginya pada 12 Juli 2022 atau di awal-awal munculnya informasi tewasnya Brigadir J di rumah Irjen Ferdy Sambo. Pada 12 Juli malam ada dua anggota dewan, satu pertama mengirim WA, kata Sugeng. Diketahui kabar tewasnya Brigadir J di rumah dinas Ferdy Sambo pertama mencuat pada Senin 11 Juli 2022 atau 3 hari setelah kematian sang ajudan. Di awal kasus ini mencuat, polisi menyebut Brigadir J tewas karena adu tembak dengan Baradae. Brigadir J tewas karena berusaha melecehkan Putri Cendrawati selaku istri Ferdy Sambo. Sugeng mengatakan anggota DPR itu awalnya mengirimkan tautan berita soal pernyataan Komnas Perempuan yang menyebutkan bahwa istri Irjen Ferdy Sambo Putri Cendrawati harus mendapat perlindungan. Namun, karena banyaknya pesan yang masuk ke ponsel Sugeng ketika itu, pesan dari anggota DPR tersebut tidak terbaca. Tak lama legislator itu menelponnya. Tersinggung panggilan Dinda. Sugeng menuturkan di awal obrolan, dirinya sempat tersinggung karena anggota dewan tersebut memanggilnya dengan sebutan Dinda. Padahal Sugeng tahu bahwa lawan bicaranya ini tak lebih dari senior dari dia. Tanpa menyebutkan nama, Sugeng mengungkap bahwa wakil rakyat tersebut pernah menjadi pengurus suatu organisasi hak asasi manusia ketika dirinya sudah menjadi wakil ketua organisasi itu di tingkat nasional. Saya tidak sebut namanya, memang dia anggota dewan. Dia apakah lebih tua dari saya atau tidak? Yang pasti saya tidak pernah menjadi adik asuhnya, ujar Sugeng. Meski sempat menegang, pembicaraan akhirnya tetap mengalir sebut Ferdy Sambo korban. Saat itu, kata Sugeng, anggota DPR tersebut menyebut bahwa Ferdy Sambo merupakan korban dalam kasus ini. Anggota dewan itu bahkan tampak ikut kesal atas kasus yang menyeret Sambo. Jadi dia bilang FS itu korban, FS ini dizolimi, harga dirinya diinjak-injak dan dia sangat menyesal mengapa bukan dia yang menembak, Brigadir J, ungkap Sugeng. Kepada Sugeng, anggota DPR ini menyampaikan narasi baku tembak antara Brigadir J dan Baradae di rumah dinas Sambo yang akhirnya menewaskan Yosua. Sebagaimana narasi yang disampaikan polisi di awal, anggota dewan itu juga menyebutkan bahwa insiden baku tembak bermula dari pelecehan Brigadir J terhadap istri Sambo. Saya bilang oke, ini info ini saya tampung, balas Sugeng. Sugeng juga mengungkap ada anggota DPR lain yang menghubunginya lewat telepon untuk membahas kematian Brigadir J. Namun Sugeng memastikan anggota DPR ini tidak berupaya mempengaruhi pandangannya terkait kasus ini. Saya cuma telepon sama dia.
Enggak bang, ini soal kasus Sambo ini janggal. Dia tidak mempengaruhi kalau ini beber Sugeng. 3 hari setelahnya atau 15 Juli 2022, Sugeng juga mengaku mendapat telepon dari salah satu polisi berpangkat komisaris besar. Perwira menegak yang bertugas di Badan Intelijen dan Keamanan Mabes Polri itu disebut Sugeng menyampaikan narasi kematian Brigadir J sama dengan pengakuan Sambo di awal. Sama ceritanya persis sama anggota DPR yang pertama, pelecehan korban Diamara FS tidak ada di lokasi sedang PCR. Tutup Sugeng. Kapolda Irjen Fadil Imran digoyang, alasannya mulai dibongkar. Mahfud MD membantah pernah menyebut bahwa Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran akan menyusul Irjen Verdi Sambo terkait kasus kematian Brigadir J alias Yosua Huta Barat. Saya juga tidak pernah sama sekali bilang Kapolda Metro Jaya akan susul. Itu di mana saya bilang begitu, nggak pernah, kata Mahfud MD. Sebaliknya, Mahfud MD justru mengira bahwa Fadil Imran juga terkena prank atau rekayasa skenario yang dibuat Verdi Sambo di awal-awal laporan kematian Brigadir J. Saat laporan awal, Mabes Polri merilis keterangan bahwa Yosua tewas usai insiden tembak-menembak dengan Baradae karena terkait kasus pelecehan terhadap istri Verdi Sambo. Selain itu, Irjen Fadil Imran lewat video yang beredar sempat bertemu hingga memeluk Verdi Sambo atas kasus yang dialami rekan sejawatnya tersebut. Saya malah sampai sekarang itu nggak terpikir kalau Kapolda Metro Jaya bagian dari itu. Saya berpikirnya terus terang dia kena prank juga ketika peluk menangis. Itu dalam pikiran saya, mungkin ini sama dibisikin. Saya ini dizolimi bang sehingga dipeluk-peluk begitu dalam pikiran saya, beber Mahfud MD. Oleh sebab itu iya kan waktu itu dibeginikan. Sudah Dinda, sabar Dinda, kira-kira kan itu yang dikatakan itu, sambungnya. Tak hanya itu, dalam perkembangan awal kasus, Mahfud MD juga mengatakan ada sejumlah lembaga yang terkena prank oleh rekayasa skenario yang dibuat Verdi Sambo. Saya menduga ya kena prank juga seperti yang Kompolnas, Komnas HAM dan sebuah pimpinan redaksi televisi besar itu, kata Mahfud MD. Sementara itu, mantan pengacara Bayangkara 2 Richard Eliezer alias Baradae Deolipa Yumara tegas meminta Kapolda Irjen Fadil Imran untuk mundur dari jabatannya. Hal tersebut disampaikan Deolipa Yumara saat memberikan keterangan pers di Depok Sabtu. Deolipa Yumara membeberkan kesalahan Irjen Fadil Imran dalam pusaran kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Kapolda Metro Jaya untuk mundur dari jabatannya karena dia sudah berpelukan dengan Verdi Sambo, tegas Deolipa Yumara. Deolipa Yumara pun membeberkan alasan mengapa dirinya mendesak Kapolda Metro Jaya untuk mundur. Alasan saya cuma satu, anak-anak tidak boleh melihat hal seperti itu. Apalagi anak-anak bisa membaca persoalan-persoalan yang ada di TikTok. Anak-anak SMP di bawah 15 tahun ini sangat memalukan, ungkap Deolipa Yumara. Kepentingannya hanya untuk melindungi anak-anak dari pikiran jahat mereka, jangan sampai mereka terpengaruh, katanya. Permintaan mundur kepada Kapolda Irjen Fadil Imran dari jabatannya juga datang dari ahli hukum dari LQ Indonesia Law Firm, Alvin Lim. Hal tersebut diungkapkan Alvin Lim dalam perbincangannya di kanal YouTube Rafli Harun pada 23 Agustus 2022. Tanpa tedeng aling-aling, Alvin Lim membeberkan bahwa Irjen Fadil Imran diduga sudah mengetahui skenario yang dibuat oleh Verdi Sambo sejak awal. Menurut Alvin Lim, kalau kasus besar seperti pembunuhan berencana Brigadir J terjadi di luar negeri, maka polisi yang terseret namanya sudah pasti mengundurkan diri. Ini kalau di luar negeri, di Jepang atau di Amerika yang mana etiknya sudah tinggi. Itu Kapoldanya pasti sudah langsung resign. Itu karena punya etik yang tinggi, jelas Alvin Lim. Seharusnya dia mundur, kalau di Indonesia kagak ada kayak begitu mundur. Kapolri harus tegas cut Fadil Imran, sambungnya. Selain itu, Alvin Lim pun membongkar bahwa dari sisi politik di dalam kepolisian dibagi dari beberapa faksi. Oleh sebab itu, Alvin Lim menegaskan bahwa Kapolri Listio Sigit belum tentu berani karena 2 orang tersebut adalah Kapolri kecil secara politik.